Breaking news. Mengejutkan, jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir tiba-tiba gelar pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong. Ada apa? Ini baru top. Jika tumbangkan Australia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia dipastikan melesat drastis naik 11 peringkat. Ini faktanya. Ini baru mantap. Jika Martin Paes gagal gabung, Timnas Indonesia masih punya opsi kiper muda Belanda di kasta teratas Eropa. Siapa dia? Dan begini statistiknya. Breaking news. Resmi. Dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Jordi Amat bisa bela Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Mengejutkan, di luar dugaan. Diam-diam Ula Romeni terciduk follow akun Instagram Erick Thohir. Bakal gabung Timnas Indonesia dalam waktu dekat? Elkan Bagot versus Mes Hilgers. Siapa yang paling layak jadi bek andalan di Timnas Indonesia? Inilah 3 pemain Persib Bandung yang berpotensi besar bakal dicoret Shin Tae-yong jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. Pernyataan mengejutkan Coach Justin. Jens Ravens disebut-sebut promosi ke Timnas Indonesia Senior. Begini kata Coach Justin. Senangnya bukan main. Begini reaksi mengejutkan klub Belgia usai datangkan Ragnar Oratmangon. Saking senangnya sampai sebut punggawa Timnas Indonesia itu begini. Yes, Alhamdulillah. Shin Tae-yong full senyum. 3 bintang andalan Timnas Indonesia bikin kejutan besar di Eropa semalam. Siapa saja mereka? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir lakukan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Pertemuan tersebut jadi yang perdana usai Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Pertemuan keduanya dikonfirmasi dari akun Instagram pribadi milik Erick Thohir. Erick Thohir mengaku senang dengan pertemuannya dengan pelatih 53 tahun tersebut. Senang bisa kembali bertemu Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, ujar Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya. Pertemuan keduanya membahas soal persiapan Timnas Indonesia untuk turnamen terdekat. Pada agenda terdekat nanti, Timnas Indonesia bakal bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda bakal menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September 2024. Kami membahas persiapan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Pertandingan perdana pada 5 September, Timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada 10 September Timnas akan menjamu Australia, ujarnya. Pembahasan keduanya tak hanya berhenti sampai di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga membahas persiapan Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 dan SEA Games 2025. Pada ajang ASEAN Cup 2024 nanti, Timnas Indonesia bakal menurunkan pemain di bawah usia 22 tahun. Turnamen tersebut bakal digelar pada November-Desember 2024 mendatang. Ajang ASEAN Cup 2024 bakal jadi pemanasan sebelum Garuda Muda tampil di SEA Games 2025. Garuda Muda berambisi mempertahankan medali emas yang didapatkan pada edisi 2023 lalu. Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan Timnas U22, ujar Erick Thohir. Bismillah Timnas bisa memberikan yang terbaik, ujarnya. Sementara itu, Shin Tae-yong mengaku senang dengan pertemuan tersebut. Dirinya berharap bahwa pertemuan tersebut jadi momentum untuk mewujudkan sepak bola Indonesia bisa naik kelas. Pertemuan hari ini berjalan dengan sangat baik, ujar Shin Tae-yong di kolom komentar akun Instagram Erick Thohir. Dan kita akan terus mewujudkan tim sepak bola Indonesia yang lebih maju, ujarnya. Ini baru top. Jika tumbangkan Australia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia dipastikan melesat drastis naik 11 peringkat.
Ini faktanya. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat tajam jika mengalahkan Timnas Australia di matchday kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bahkan, ranking FIFA Timnas Indonesia melesat lebih tajam lagi jika pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 WIB, Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di matchday pertama Grup C. Menurut perhitungan dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 19,38 poin di ranking FIFA. Sementara itu, andai menang atas skuad Sochros julukan Australia, Timnas Indonesia bakal meraup 21,38 poin. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia total meraup 40,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Arab Saudi dan Australia. Lantas, berapa posisi peningkatan yang dialami Timnas Indonesia jika hasil positif ini benar terjadi? Timnas Indonesia akan naik 11 posisi dari peringkat 133 ke 122 dunia. Sebanyak 11 negara yang akan digeser Timnas Indonesia adalah Gambia, Rwanda, Nicaragua, Zimbabwe, Republik Afrika Tengah, Siprus, Malawi, Niger, India, Estonia, dan Sierra Leone. Namun, ini masih hitung-hitungan di atas kertas. Melesat atau tidaknya posisi Timnas Indonesia bergantung kepada hasil yang didapat negara-negara di atas skuad Garuda pada FIFA Matchday September 2024. Satu hal yang pasti, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyiapkan timnya sebaik mungkin saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Hari ini, Shin Tae-yong mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan ini dibahas rencana Timnas Indonesia jelang melewati babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta persiapan mengarungi Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan tandang. Dua tim teratas lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati peringkat 3 dan 4 harus memeras keringat lagi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini baru mantap. Jika Martin Paes gagal gabung, Timnas Indonesia masih punya opsi kiper muda Belanda di kasta teratas Eropa. Siapa dia? Dan begini statistiknya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak perlu pusing jika Martin Paes batal gabung di kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran PSSI bisa melirik kiper muda Belanda ini sebagai opsi. Timnas Indonesia sendiri memang membutuhkan sosok kiper berkualitas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September nanti. Pasalnya, skuad Garuda bakal menghadapi tim-tim kuat kawasan Asia seperti Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, serta Cina. Melawan para tim yang secara peringkat FIFA di atas Timnas Indonesia tersebut, skuad Merah Putih tentu membutuhkan pemain bertahan tangguh untuk menahan gempuran. Salah satu sektor terpenting adalah penjaga gawang, di mana Timnas Indonesia kerap kali kebobolan ketika berhadapan dengan tim Timur Tengah macam Iran dan Irak. Bahkan di Piala Asia 2023 kemarin, anak asuh Shin Tae-yong dibombardir Jepang 3-1 serta Australia 4-0. Dua tim tersebut bakal kembali jadi lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti. Dengan fakta tersebut, tak heran jika Shin Tae-yong sangat berharap proses perpindahan Federasi Martin Paes bisa segera rampung dan perkuat timnas. Sebagai informasi, Martin Paes sejatinya sudah resmi menjadi WNI sejak Maret 2024 lalu. Akan tetapi, Timnas Indonesia masih belum bisa memakai jasa Martin Paes lantaran sang pemain terganjal aturan FIFA sehingga kasus ini dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Jika Timnas Indonesia gagal diperkuat Martin Paes, pelatih Shin Tae-yong tak perlu khawatir lantaran ada beberapa kiper keturunan di Eropa yang bisa dilirik PSSI sebagai opsi kedua. Salah satunya adalah Danny van den Heuvel. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan salah satu kiper potensial yang sedang memperkuat tim kasta teratas Liga Belgia, Club Brugge.
Sebagai informasi, pemain dengan nama lengkap Tristan Danique van den Heuvel tersebut diketahui memiliki keturunan Indonesia-Belanda dari salah satu orang tuanya. Secara postur, Van den Heuvel yang memiliki tinggi 187 cm terbilang cukup ideal bagi seorang penjaga gawang. Sedangkan dari sisi statistik, kiper kelahiran Delft ini memiliki jam terbang sangat banyak bersama timnas Belanda kelompok umur. Tercatat, Van den Heuvel sudah tampil buat timnas Belanda kategori U15 hingga U21. Bahkan, Van den Heuvel pernah jadi tandem pilar timnas Indonesia, Justin Hubner saat keduanya memperkuat Belanda U19. Di level klub, tercatat Van den Heuvel pernah memperkuat sejumlah tim akademi Eropa seperti Leeds U21, Ajax Youth serta ADO Youth. Saat memperkuat Leeds United U21, tercatat Van den Heuvel sudah tampil sebanyak 23 pertandingan di ajang Premier League 2 dengan torehan 5 kali clean sheets. Lantas berbekal statistik penampilan tersebut, akankah Van den Heuvel bakal dilirik PSSI sebagai pengganti Martin Paes di timnas Indonesia? Menarik dinantikan. Breaking news. Resmi. Dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Jordi Amat bisa bela timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di raund ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Manajer timnas Indonesia, Sumarji memberikan kabar terbaru soal situasi Jordi Amat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, beredar informasi bahwa Jordi Amat akan absen saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga pertama. Laga antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September 2024. Jordi Amat tidak bisa bermain karena menerima hukuman kartu merah saat skuad Garuda menghadapi Irak pada 6 Juni lalu. Ketika itu, pemain naturalisasi berdarah Spanyol ini menerima hukuman kartu merah pada menit ke-59 karena melanggar penyerang Irak. Informasi beredar bahwa Jordi Amat harus menjalani hukuman 2 pertandingan tidak boleh bermain di laga kualifikasi Piala Dunia. Larangan pertama diterapkan saat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengalahkan Filipina pada 11 Juni 2024 lalu. Sementara larangan kedua diterapkan saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Sumarji menyatakan bahwa bek berusia 32 tahun itu bisa diturunkan saat Indonesia bertemu Arab Saudi. Artinya, Jordi Amat hanya harus absen dalam 1 pertandingan bersama Indonesia usai menerima kartu merah. Bisa, ujar Sumarji saat dihubungi tvonnews.com melalui pesan singkat, Rabu, 14 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sumarji mengungkapkan, alasan Jordi Amat bisa bermain karena hukuman kartu merah di laga melawan Irak hanya berlaku untuk 1 pertandingan. Maka dari itu, dia sudah bisa bermain bersama skuad Garuda saat bertandang ke markas Arab Saudi. Jordi sudah lewat hukumannya pas lawan Filipina kemarin, kata Sumarji menambahkan. Dengan hadirnya Jordi Amat di lini belakang, maka Shin Tae-yong bisa memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang. Apalagi, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Pengalaman Jordi Amat bermain di Liga Spanyol hingga Inggris pun menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia menghadapi laga dengan level tinggi seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, di luar dugaan, diam-diam Ula Romeni terciduk follow akun Instagram Erick Thohir. Bakal gabung timnas Indonesia dalam waktu dekat? Ula Romeni kedapatan mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Striker FC Utrecht itu tampak semakin tertarik dengan timnas Indonesia. Nama Ula Romeni sudah lama menjadi incaran PSSI yang terus berburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun Ula Romeni tak kunjung memberikan jawaban. Ragnar Oratmangoen pernah menyebut sang pemain masih memikirkannya matang-matang. Apalagi Ula Romeni sudah pernah membela timnas Belanda U15 dan U18. Baru-baru ini, striker dengan tinggi badan 185 cm itu mulai menunjukkan ketertarikannya pada tim merah putih. Salah satunya tandanya, ia dan Erick Thohir kini sudah saling mengikuti di Instagram. Pada Minggu, 11 Agustus 2024,
Romeni baru saja mencetak gol perdana untuk FC Utrecht di musim 2024-2025. Ulah Romeni bisa menjadi solusi tumpulnya lini depan timnas Indonesia sebagaimana yang dirisaukan Shin Tae-yong. Pasalnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia skuad Garuda masuk dalam grup neraka bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Shin Tae-yong butuh striker tajam untuk memperbesar peluang mencetak gol pada setiap pertandingan. Sebagai solusi terdekatnya, Shin menghadirkan asisten pelatih baru khusus stiker. Ia adalah Yeom Ki-hun. Shin Tae-yong mempercayai Yeom Ki-hun yang pernah menjadi anak asuhnya di timnas Korea Selatan selama periode 2017 hingga 2018. Yeom Ki-hun sudah tiba di Indonesia pada Minggu, 11 Agustus 2024, lalu dan langsung memantau pertandingan Liga 1. Nantinya Yeom Ki-hun akan melatih pemain-pemain di lini depan seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, hingga Marcelino Ferdinand. Jika benar PSSI bisa menaturalisasi Ulah Romeni, ia akan menjadi solusi jitu. Striker berpostur 185 cm itu memiliki darah Indonesia dari nenek ibunya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Elkan Bagot versus Mads Hilgers. Siapa yang paling layak jadi bek andalan di timnas Indonesia? Dua bek keturunan Indonesia, Elkan Bagot dan Mads Hilgers sama-sama ukir catatan apik di level klub. Elkan jalani debut bersama Blackpool di Carabao Cup 2024. Sementara Mads Hilgers ukir catatan lebih apik, yakni mencetak gol di pertandingan babak kualifikasi Liga Champions 2024-2025 bersama FC Twente. Elkan Bagot bermain selama 65 menit. Ia digantikan oleh Oliver Casey saat Blackpool masih bermain imbang tanpa gol. Blackpool baru mencetak gol pada menit ke-69 lewat aksi Ryan Finnegan. Di laga dini hari itu, Blackpool meraih kemenangan 4-0 lewat gol dari Finnegan, Matthew Pennington, 76, dan 81, serta Goli Evans di masa injury time. Meski hanya bermain 65 menit, penampilan bek timnas Indonesia itu mendapat pujian dari salah satu media lokal Inggris. Blackpool Gazette memberikan penilaian positif terhadap Elkan Bagot. Menurut media lokal Inggris itu, Elkan memiliki peran bagus dalam mengantisipasi serangan tim lawan hingga mampu membuat tim berjuluk The Saciders itu tak kebobolan. Elkan Bagot menikmati malam yang solid di tengah tiga bek pada debutnya bersama Saciders, tulis Blackpool Gazette. Sedangkan Mads Hilgers mencetak gol untuk FC Twente saat laga kualifikasi Liga Champions melawan Red Bull Salzburg, Rabu 14 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain yang digadang membela timnas Indonesia itu dimainkan oleh pelatih FC Twente Joseph Oosting sejak menit awal pertandingan. Hilgers diduetkan dengan Alex van Horenbeek di jantung pertahanan FC Twente. Bermain di hadapan publik sendiri, Stadion De Groot, Twente tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Menit ke-43, pemain keturunan Indonesia, Mads Hilgers mencetak gol pertamanya di Liga Champions. Maju ke jantung pertahanan saat Twente mendapatkan sepak pojok, Hilgers menyundul bola umpan dari Charel Eiting. Sundulan Hilgers tak mampu dihalau oleh kiper Red Bull, Janis Blaswich. Sayangnya gol Hilgers tak mampu membantu FC Twente lolos ke babak fase grup Liga Champions di musim ini. FC Twente harus puas bermain imbang 3-3. FC Twente gagal lolos setelah pada leg pertama kalah 1-2 dari Red Bull Salzburg. Meski gagal membawa FC Twente lolos ke babak fase grup Liga Champions, penampilan Mads Hilgers mendapat pujian juga dari media Belanda. Bek Mads Hilgers menunjukkan kekuatan duel dan intensitas yang sangat dibutuhkan tim, tulis salah satu media Belanda, Twente Fans NL. Menarik, jika kemudian pelatih Shin Tae-yong bisa memanggil keduanya untuk bisa membela timnas Indonesia. Persaingan di jantung pertahanan merah putih pun akan lebih kompetitif. Inilah 3 pemain Persib Bandung yang berpotensi besar bakal dicoret Shin Tae-yong jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. 3 pemain Persib Bandung yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong di timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka diyakini tidak akan dipanggil. Sebagai juara Liga 1 2023 hingga 2024,
Wajar jika pemain-pemain dari Persib Bandung ramai menghiasi skuad timnas Indonesia. Nyatanya tidak demikian. Bahkan, ada 3 pemain yang terancam tidak mendapat panggilan ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2024. Skuad Garuda akan menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia pada 5 serta 10 September mendatang. Lantas, siapa saja 3 pemain itu? Simak ulasan berikut ini. Pos bek kiri timnas Indonesia sudah penuh sesak dengan kehadiran Kelvin Verdong, Shain Patinama, dan Nathan Choeon. Belum lagi, masih ada nama Pratama Arhan. Alhasil, Edo hampir pasti tidak dipanggil Shin ke timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu harus bekerja ekstra keras. Putra dari Bejo Sugiantoro ini punya peran besar di timnas Indonesia asuhan Shin pada era 2021 hingga 2022. Sayangnya, Rian sapaan akrabnya kerap bergelut dengan cedera. Ketika pulih, sang pemain harus berjuang merebut tempat di skuad utama Persib Bandung demi jatah main reguler. Alhasil, Rian kemungkinan besar akan kembali terpinggirkan. Hadirnya Kapten Persib Bandung ini di timnas Indonesia bisa menjadi jembatan untuk pemain-pemain keturunan dengan rekan setim. Klok punya peran yang penting di skuad Shin Tae-yong. Pada Piala Asia 2023 misalnya, pesepak bola kelahiran Amsterdam ini tak banyak mendapat menit bermain. Klok lebih sering dipasang di bangku cadangan dan menjalani peran berbeda. Itu pula yang tampaknya akan menimpa Klok kali ini. Pemain berusia 31 tahun itu harus bekerja keras untuk kembali mendapatkan tempatnya di timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan Coach Justin. Jens Ravens disebut-sebut promosi ke timnas Indonesia senior. Begini kata Coach Justin. Penyerang timnas Indonesia U19 dan U20, Jens Ravens, disebut-sebut oleh netizen akan segera promosi ke timnas Indonesia senior. Tak hanya itu, bahkan beberapa pihak menyebut bahwa dirinya layak untuk bermain membela timnas Indonesia di babak round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada bulan September 2024 nanti. Opini tersebut tentunya didasarkan atas performa pemain berusia 18 tahun tersebut yang cukup luar biasa bersama timnas Indonesia U19 di ajang AFF Cup U19 2024. Menyadur laman ASEANFootball.org, Jens Ravens sukses mencetak 4 gol bersama skuad Garuda U19 dan membawa timnas Indonesia menjuarai ajang AFF Cup U19 2024. Selama ajang tersebut, dirinya juga dianggap memberikan kontribusi dan performa yang cukup baik sebagai seorang striker. Lalu, berdasarkan performa tersebut, apakah Jens Ravens memang layak untuk segera promosi ke timnas Indonesia senior? Pengamat sepak bola, yakni Justinus Laksana memberikan komentar terkait kabar tersebut. Melansir dari kanal YouTube Hassani Corner S, pria yang akrab disapa Coach Justin tersebut menyebut bahwa Jens Ravens sejatinya terlalu cepat bergabung dengan timnas senior. Menurutnya, Jens Ravens memang merupakan striker yang cukup mumpuni yang dimiliki skuad muda timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi, Jens Ravens dianggap masih terlalu mentah. Dengan kata lain, Jens Ravens dianggap belum terlalu layak untuk bermain di timnas senior dan diharapkan lebih bisa berproses ke depannya. Ini kembali lagi ke pilihan. Kalau seandainya nggak ada pilihan bisa masuk. Kalau ditanya apakah layak di timnas utama, jawabannya belum karena anak ini masih raw, kasar, masih diamond yang belum dipoles. Kelihatan fisiknya masih ringkih dan ketemu Arab Saudi bisa selesai di talent, ujar Justinus Laksana. Hal yang diutarakan mantan pelatih timnas futsal Indonesia tersebut memang ada benarnya. Pasalnya, Jens Ravens memang belum bertemu lawan-lawan sepadan selain tim-tim dari Konfederasi AFF. Dirinya tentu perlu membuktikan lagi kualitasnya sembari tetap berkembang bersama timnas U20 ataupun timnas U23. Namun, di sisi lain Coach Justin juga akan mengembalikan keputusan seutuhnya kepada pelatih timnas Indonesia senior, yakni Shin Tae-yong. Menurutnya, kondisi timnas Indonesia saat ini yang perlu striker tajam di lini depan juga bisa menjadi faktor dipanggilnya Jens Ravens ke timnas senior. Tapi, kembali lagi kalau kita nggak punya stok yang dipercaya sama Shin Tae-yong, bisa saja Jens Ravens sebagai pemain pengganti.
Seandainya kita ketinggalan 1-0, kita masih ada harapan. Bisa dimasukin. Sisa waktu 10 menit kita punya peluang, sambil ngasih jam terbang. Sama yang dilakukan Shin Tae-yong dulu sama Witan, Arhan. Sekarang Indra Syafri sama kakak dikasih jam terbang sedikit, imbuh Justinus Laksana. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Jens Raven memang layak untuk naik kelas ke timnas senior? Senangnya bukan main. Begini reaksi mengejutkan klub Belgia usai datangkan Ragnar Oratmangon. Saking senangnya sampai sebut punggawa timnas Indonesia itu begini. Salah satu penggawa timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen, resmi menemukan tempat berlabuh baru untuk karir sepak bolanya. Pada musim lalu, Ragnar membela klub kasta pertama Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard. Akan tetapi, ia hanya berstatus sebagai pemain pinjaman di klub tersebut. Sejatinya, pemain berusia 26 tahun itu berstatus sebagai pemain dari tim kasta kedua, yakni FC Groningen. Kebetulan, Groningen berhasil promosi pada musim 2024 hingga 2025 ini. Sayang, jasa pemain timnas Indonesia tersebut tak dibutuhkan oleh klubnya tersebut. Dick Lukian selaku pelatih kepala telah mempersilahkan dirinya untuk keluar dari klub. Untungnya, kini Ragnar sudah mendapatkan pelabuhan baru karir sepak bolanya. Ia hijrah menuju kompetisi sepak bola Belgia di musim ini. Seorang gelandang yang akan bergabung dengan kami hingga 2026. Lanjut rilis tersebut. Menurut rilis tersebut, pihak klub mengatakan bahwa sang pemain sangat dibutuhkan oleh klub. Pasalnya, ia bisa bermain di beberapa posisi selayaknya pemain modern. Ragnar adalah gelandang yang serba bisa. Dia juga bisa bermain di sayap. Selamat datang di keluarga FC Dender, Ragnar. Tutup rilis tersebut. Kemungkinan besar, Ragnar akan memainkan debutnya dalam waktu dekat. Pasalnya, Dender akan memainkan laga pekan keempat pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Untuk saat ini, Dender berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 7 poin. Yes, Alhamdulillah, Shin Tae-yong full senyum. 3 bintang andalan timnas Indonesia bikin kejutan besar di Eropa semalam. Siapa saja mereka? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang bahagia. Sebab, 3 pemain timnas Indonesia ini bikin kejutan di Eropa semalam. Pertama, ada Nathan Choeaon. Semenjak dibeli dari SBV Excelsior pada bursa transfer musim panas 2023, Nathan Choeaon akhirnya mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama Swansea City. Pesepak bola 22 tahun ini bermain sebagai starter di posisi fullback kiri saat Swansea City menjamu Gillingham di babak pertama Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Rabu, 14 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Nathan Choeaon tampil prima dan membantu The Swans, julukan Swansea City, menang 3-1 dan berhak lolos ke babak kedua Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Harapannya kesempatan ini membuka jalan Nathan Choeaon untuk mendapatkan menit tampil yang banyak bersama Swansea City musim ini. Ujung-ujungnya, timnas Indonesia yang diuntungkan jika skill dan pengalaman Nathan Choeaon meningkat. Kedua adalah Elkan Bagot. Setelah resmi didatangkan Blackpool FC pekan lalu, Elkan Bagot akhirnya mendapatkan kesempatan bermain. Setelah cuma duduk di bangku cadangan akhir pekan lalu, bek bertinggi 196 cm ini tampil sebagai starter saat Blackpool tandang ke markas Burton Albion di babak pertama Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Tampil selama 65 menit, Elkan Bagot membuat pertahanan Blackpool tampil prima. Benar, Blackpool FC menang 4-0 atas Burton Albion dalam laga ini. Namun, gol-gol yang dibuat Blackpool FC baru tercipta setelah Elkan Bagot ditarik keluar melalui Finnegan pada menit 69, Peninggon 76 dan 81, serta Evans 91. Terakhir ada Ragnar Oratmangoen. Setelah sempat luntang-lantung, Ragnar Oratmangoen akhirnya resmi gabung klub kasta teratas Liga 1 Belgia, FCV Dender, dan dikontrak selama 2 tahun, hingga 30 Juni 2026. Meski berstatus tim promosi, FCV Dender menunjukkan mereka bukan tim sembarangan. Terbukti hingga pekan ketiga Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, FCV Dender menempati posisi 2 klasemen dengan 7 angka,
hanya terpaut 2 poin dari Westerlo di puncak klasemen.